Oke guys, balik lagi ke Tiaras Journal bareng aku, Angel. Halo. Jadi, karena beberapa hari belakangan ini lumayan banyak yang request ke aku buat dibikinin kayak gimana caranya part-time job di Korea. Ada juga yang nanya ke DM, minta dijelasin. Jadi oke, aku memutuskan kalau minggu ini aku bakalan bikin penjelasan tentang part-time job di Korea. Yeay. Oke, jadi mulai pertama-tama aku bakalan kasih tahu beberapa part-time job yang common di kalangan orang-orang Indonesia atau foreigner. Yang pertama, ada yang kerja di restoran. Jadi mereka itu kerja entah itu sebagai waiter, atau kasir, atau yang cuci piring, atau di dapur. Pokoknya mereka kerja di restoran. Kedua, ada juga yang kerja di minimart. Jadi kalau kalian suka nonton drama Korea, kalian pasti tahu tuh ada yang part-time job di minimart, itu juga common. Terus yang ketiga adalah penerjemah. Kalau misalkan kalian bisa dapat part time jadi penerjemah, ini tuh lumayan banget karena bayarannya tuh gede. Kayak kalian bisa kerjanya tuh singkat tapi dibayar sehari 100 ribu won, padahal cuma kayak 4 jaman gitu doang. Terus yang kelima itu adalah kerja di bar, tapi di bar itu tuh gak gitu banyak sih, soalnya serem ya. Aku juga gak gitu rekomen, soalnya menyeramkan aja. Kecuali kalian punya kayak confidence yang tinggi dan bosnya kalian itu juga bisa menjaga keamanan kalian sih, nggak apa-apa. Cuman ya aku tetap aja takut gitu. Papa aku juga nggak ngizinin kan buat kerja di bar gitu. Jadi itulah beberapa part time yang common buat foreigner di sini. Sekarang aku bakal jelasin gimana caranya supaya kalian bisa dapet part time job di Korea. Pertama, kalian itu bisa dapat informasi lewat kakak kelas. Jadi kakak kelas kalian itu kan pasti lebih berpengalaman dalam hal part-time job gitu. Jadi misalkan di tempat kakak kelas kalian itu kerja, lagi butuh orang nih, kakak kelas kalian itu tuh bisa nawarin ke kalian gitu. Di tempat gue kerja lagi butuh orang nih, lu mau nggak kerja? Kerjaannya gini, bosnya baik loh, kalian juga dikasih bonus segala macem, gak rese. Itu tuh kayak enak banget gitu loh. Soalnya kan kakak kelas kita juga udah tahu gitu loh, lebih jelas dan bisa jelasin ke kita kerjanya ngapain aja. Kedua, itu ada yang dari komunitas atau grup-grup Facebook. Jadi kalau kalian belum tahu, di Korea itu ada komunitas yang paling gede lah buat orang Indonesia, yaitu Perkumpulan Pelajar Indonesia di Korea, PERPIK. Jadi di grup itu juga lumayan banyak sharing-sharing informasi mengenai lomba, mengenai lowongan, ya pokoknya segala macam informasi yang penting lah. Jadi kalian juga bisa rajin-rajin lihat di situ. Atau yang lebih common buat nawarin part-time job itu adalah grup Miki. Miki itu adalah mahasiswa Indonesia di Kyungsung University di Korea. Isinya itu cuma anak-anak Indonesia yang sekolah di Kyungsung University, tapi itu consist of anak-anak tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai S2. Jadi mereka juga kadang suka share informasi tentang part-time job yang lumayan banget. Kayak kemarin ada part-time job buat jadi tutor bahasa, either itu tutor bahasa Inggris, Jepang, Mandarin gitu. Terus ya pokoknya banyak lah informasi tentang part-time job yang bisa didapat dari grup-grup itu, yang lumayan banget buat nambahin duit jajan. Yang ketiga, itu lewat aplikasi pencari part-time job kayak Albamon dan sejenisnya. Kalian bisa cari deh di Google Play Store atau di App Store. Albamon namanya. Itu aplikasi. Misalkan kalian buka aplikasinya nih, terus kalian cari kalian mau kerja di daerah mana, terus nanti bakal muncul kayak restoran-restoran atau toko-toko yang nyari orang gitu buat kerja. Nah, ada yang kalian suka nih, kalian buka, terus kalian bisa apply online. Kalian isi gitu data diri kalian, jadi kayak semacam CV online. Begitu kalian submit, nanti kalau misalkan pihak tokonya itu interested sama kalian bakal ditelepon dan bakalan ditawarin buat interview lebih lanjut gitu. Terus yang terakhir, yang keempat, itu ada Gelo Hakseng namanya. Kayak aku sekarang kan kerja di sekolah. Jadi ya basically gimana kalian bisa kerja di sekolah.
Jadi cara supaya kerja di sekolah ini tuh sebenarnya gampang-gampang susah, tergantung kalian itu keberuntungannya bagus atau enggak. Kalau kalian ke portal sekolah kalian tuh biasanya ada kayak portal university, aku juga ada buat daftar kerja di dalam kampus gitu. Tapi masalahnya aku juga pernah kasih tahu kan ke temen Korea aku yang dia juga bener-bener mau banget, kepengen banget buat kerja di sekolah, tapi selalu nggak dapet. Dia tuh bilang dia tuh udah daftar setiap tahun dari mungkin 2 tahun yang lalu tapi nggak pernah dipanggil. Nah tapi kalau buat foreigner kita juga bisa apply lewat portal, tapi kalau dari kasus aku tuh ditawarin sama guru yang di international office, jadi yang basically ngurus-ngurusin foreigner. Jadi kalau misalkan kalian deket sama satu guru dan menurut guru itu kalian tuh kayaknya pantas buat kerja, dia bakalan panggil. Kayak aku summer tahun lalu aku udah ditawarin gitu loh, kayak kan kamu kan nilainya bagus, terus pernah terima GKS juga, terus topik juga udah di atas 4, kamu mau nggak coba kerja di sekolah selama liburan summer? Jadi aku bilang kayak, oh ya udah boleh, nih juga kesempatan yang bagus. Jadi aku mulai kerja di sana. Keterusan sampai sekarang. Ya udah mau setahun aku kerja kan. Nah sekarang aku mau kasih tahu gimana prosesnya, kayak syarat-syarat apa sih yang kalian harus penuhin kalau kalian udah part time. Jadi kalian udah keterima part time nih, kalian itu pertama cuman boleh kerja 20 jam dalam seminggu, nggak boleh lebih. Kedua, kalian tuh harus lapor pertama ke university kalian. Kalau di univ aku sih harus lapornya ke mereka aja, mungkin nanti mereka yang ngurusin ke imigrasi atau gimana, tapi kayak banyak gitu loh dokumen yang harus dikumpulin buat lapor kalau kalian part time itu. Jadi kayaknya kalian harus kumpulin nilai juga, nilai topik perlu nggak ya? Aku lupa deh, nilai topik juga, terus fotokopi bosnya kalian. Misalnya kalian kerja di restoran nih, bosnya siapa? Oh, fotokopi kartu ID. Kalian misalnya kerja di restoran nih, pasti ada bosnya dong, yang pokoknya sajang nimnya gitu loh bosnya. Kalian harus pinjem KTP-nya dia buat difotokopi dan dikasih gitu loh. Terus kayaknya ada beberapa dokumen lagi, cuma aku nggak tahu karena aku nggak pernah karena aku nggak gitu pernah perhatiin baik-baik. Kenapa aku bilang aku nggak pernah lapor kalau aku itu part time job ke sekolah padahal aku sekarang lagi kerja? Karena kerjaan aku di sekolah itu terhitungnya itu sebagai beasiswa, bukan sebagai kerja gitu loh. Jadi kayak aku itu kerja tapi uang yang dihasilkan itu tuh bukan sebagai gaji tapi sebagai beasiswa. Jadinya aku nggak perlu lapor ke sekolah. Jadi enaknya itu sih sebenarnya kalau kerja di dalam sekolah, nggak perlu ngurusin laporan. Nah, sekarang aku bakal kayak kasih tahu apakah dengan part-time job di Korea itu bisa memenuhi semua kebutuhan kalian termasuk uang semester kalian. Jawabannya iya, mungkin bisa, karena aku juga punya beberapa teman yang bayar segala-galanya itu semuanya sendiri, dan dia juga part-time job gitu. Tapi dia itu tuh part-time jobnya tuh kayak sibuk banget itu loh. Jadi dia tuh dapat beasiswa GKS 2 kali, 2 tahun. Terus dia juga kerja dalam sekolah. Dia tuh temen bener-bener duduknya di sebelah aku. Terus dia juga part-time job di luar sekolah. Jadi dia bener-bener sibuk banget, kayak kalau misalkan dia nggak lagi kelas, dia pasti part-time job gitu. Dan dia itu usahain semaksimal mungkin supaya setiap semester dia dapat beasiswa at least 50%, supaya dia bayarnya nggak gitu susah gitu. Tapi aku mau kasih tahu semuanya itu balik ke diri kalian masing-masing lagi. Apakah kalian bener-bener bisa dan sanggup gitu untuk part-time job sebanyak itu? Jadi kan waktu belajar kalian juga habis gitu. Jadi kalau menurut aku sih, karena kalian kan mahasiswa, jadi harusnya fokusnya ke belajar dulu. Jangan jadi ngorbanin nilai demi part-time job gitu aja sih. Balik ke pertanyaan utamanya, bisa nggak part-time job membiayai semua di Korea? Ya mungkin aja bisa. Kalau kalian ya usahanya oke, terus juga cari tempat tinggal akomodasinya yang murah, yang maksudnya kayak terjangkau banget gitu, soalnya juga nggak boros, ya kalian harus manage sendiri kan uang kalian gitu. Udah sih kayaknya pembahasan tentang part-time jobnya sampai di sini dulu. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, bisa chat ke aku di Instagram @araet atau juga komen di bawah. Dan kalau kalian mau lihat aku part-time job di dalam kampus tuh kayak apa, ada di sini.
Video hari ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa buat klik like dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian, oke? Bye bye, see you guys in the next video. Woo!